ilma awal tolak suhu awal Tolak tahu. yang bagi ayatuna ilmu ka yuslihu qalbaka Hah? Yuslihu qalbaka. Naam. Naam. wajib zakat nafsaka kama lau alinta anak umrika ma yabqa Anak umroka. anak umroka ma yabqa bayru usbu'in Hmm. Habib darurati la tastagilu fiha bi ilmi fiqhi wal akhlaqi wal usuli wal kalami wa amsalha. Naam. Liannaka ta'lamu anna hadhihi al-uluma la tudnika. Bal tastagilu bi muraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi wa i'radi an ala'i dunya. Wa tuzakka nafsaka anil akhlaqi damimati. Tastagilu bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi wal ittisafi bil awsafi wal hasanati wa la yamurru ala abdin yawmul walayati illa wa yumkinu ayyakuna musuhi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharini amin ya Allah rabbal alamin ila an qala, sampai kepada pembahasan ada 4 perkara. Kemarin kata Imam Ghazali ada 4 perkara yang harus kita kerjakan supaya apa? Supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Kemarin kita kembali, yang pertama, kita kalau muamalah dengan Allah atau berinteraksi dengan Allah, kita harus muamalah bagaimana kita interaksi dengan pekerja kita. Pekerja kita maunya seperti apa? Yang nurut, yang baik, yang akhlaknya bagus. Begitu juga kita sama Allah. Jadi jangan kita nuntut sama pekerja harus baik, harus nurut, harus sopan, harus berakhlak. Tapi kita juga sama Allah nggak seperti itu. Nah itu kita jangan seperti itu, kata Imam Ghazali. Kalau kita bisa muamalah dengan Allah seperti khodim kita atau hamba kita kepada kita, insya Allah kita selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kama amil tabin nas ijahu kama tarda nafsik. Kalau kita pengen dihargai orang, kalau kita pengen disenengin orang, kata Imam Ghazali, maka kita juga harus bisa menjaga diri dan bisa nyenengin orang. Bagaimana kita ridho kepada diri kita, kita juga harus bisa seperti itu kepada orang. Maka insya Allah akan selamat juga, kata Imam Ghazali. Yang ketiga nih, wasalitu idza qara'tal ilma aw tala'tahu yanbaghi ayyakuna ilmuka yasluhu qalbaka wa yuzakki nafsaka. Kata Imam Ghazali, kalau engkau membaca ilmu. Nah, kalau kita nih ngaji ilmu, kata Imam Ghazali, idza qara'tal ilma aw tala'tahu, atau kita mutola'ah ilmu. Yang bagi ayyakuna ilmuka, penting, hendaklah keadaan ilmu yang engkau baca tadi yusallih qalbak, bisa membenari hati, mendidik hati kita, membenerin hati kita, wa yuzakki nafsak, dan juga bisa membersihkan jiwa kita. Jadi kalau kita dengerin ilmu tuh harus pilih-pilih, kata Imam Ghazali. Ini ilmu itu bisa ngebenerin kita atau enggak? Ini ilmu itu bisa membersihkan jiwa kita atau enggak? Kalau kita mendengarin ilmu, nantinya jadi benci sama orang, nantinya jadi bermusuhan sama orang, nantinya jadi hasud sama orang, itu jangan didengerin. Tapi ilmu itu, kata Imam Ghazali, yang bisa benerin hati kita dan juga membersihkan jiwa kita, nah itu baru yang harus kita kerjakan, yang harus kita pelajari. Kenapa seperti itu? Kama law alimta anna umraka ma yabqa ghairu usbu'in fabid darurati la tashtaghilu fiha bi'ilmi al-fiqh wal akhlaq wal usul wal kalam wa amsalha li'annaka ta'lamu anna hadhihi al-ulum la tughnik. Fadhal Ustaz Luqman, fadhal. Waalaikumsalam. Kama law alimta, seperti engkau kalau tahu, kata Imam Ghazali, anna umraka, bahwa sesungguhnya umurmu, ma yabqa, tidak tersisa, ghairu usbu'in, kecuali seminggu lagi. Wabil darurati, maka secara otomatis, la tashtagilu, engkau tidak akan menyibukkan dirimu
fiha, di dalam waktu tersebut atau dalam umur tersebut, bil fikih, dengan ilmu fikih, wal akhlak atau ilmu akhlak, wal usul atau ilmu usul, wal kalam atau ilmu kalam, wa amsalihha atau seperti ilmu-ilmu yang tadi disebutkan. Kenapa? Li'annaka ta'lamu anna hadhihi al-uluma la tughnik. Karena kenapa? Engkau akan mengetahui bahwa ilmu-ilmu ini tidak akan kau butuhkan, la tughnik gitu ya. Tidak akan kau butuhkan. Bal tashtagilu bi muraqabatil qalbi, akan tetapi sibukkanlah dirimu bi muraqabatil qalbi, dengan selalu melihat hati, wa ma'rifati sifatin nafsi, dan mengetahui sifat-sifat jiwa, wal i'radi an alaiki dunya, dan berpaling dari semua kejelekan-kejelekan dunia, wa tuzakki nafsaka anil akhlaqidz dzamimah, dan membersihkan jiwamu dari akhlak-akhlak yang jelek. Dzamimah itu akhlak yang jelek. Wa tashtagilu, dan kau menyibukkan dirimu bi mahabbatillah wa ibadati, dengan cinta kepada Allah dan juga ibadah kepada Allah, wal ittisafi, dan dijadikan dalam dirimu itu sifat-sifat bil awsafil hasanah, dengan sifat-sifat yang baik. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita mau belajar, kata Imam Ghazali, carilah ilmu-ilmu yang bisa membersihkan jiwa kita, yang bisa membenarkan semua, yang bisa membenarkan hati kita dari penyakit-penyakit. Nah, itu baru yang ilmu yang kita cari. Jangan karena kenapa? Seperti kita tahu misalnya, umur kita ini mau seminggu lagi nih, kata Imam Ghazali. Pasti kalau kita tahu umur kita seminggu lagi, kita tidak akan mencari ilmu kecuali ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita nanti setelah meninggal. Pasti kita akan mencari ilmu-ilmu yang dimana ilmu tadi, gimana nih kalau hati anak supaya benar, gimana supaya anak gak terlalu sibuk dengan dunia, gimana caranya supaya anak bersih dari akhlak-akhlak yang jelek. Itu pasti yang kita cari. Karena kenapa? Karena umur kita tahu bahwa umur kita seminggu lagi. Nah, begitu juga kita cari ilmu. Jadi jangan cari ilmu itu, semua ilmu bagus dicari, tapi kita pilih-pilih mana nih ilmu yang bisa membenarkan diri, yang bisa mensucikan diri, yang bisa mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Karena kenapa? Wala yamuru ala abdin, tidaklah melewati pada satu hamba, yaumun, satu hari, walailatun, atau satu malam, illa wa yumkinu ayyakuna mautuhu fi, kecuali memungkinkan hendaklah matinya dia itu di dalam keadaan yang baik. Makanya banyak kalau kita dengar orang-orang soleh, mereka meninggalnya ada yang di majelis, karena saking cintanya, walaupun mereka ke majelisnya seminggu sekali, tapi mereka cinta ke majelis, ditakdirkan oleh Allah meninggal di majelis. Ada orang tuh yang cinta sholat, ditakdirkan lagi sujud sholatnya. Ada orang tuh yang cinta dakwah, ditakdirkan oleh Allah meninggalnya ketika khutbah. Gitu. Jadi tergantung orang itu, tergantung istighfalnya kemana, disibukannya kemana. Kalau disibukannya, misalnya sibukan di sini maksudnya ta'aluknya hatinya itu ke ilmu, insya Allah matinya dalam keadaan mengkaji ilmu. Kalau kita disibukkan hati kita dengan dunia, ya meninggalnya pasti dengan, mungkin lagi bawa mobil, naudzubillah tabrakan dunia. Kan dunia, itu. Bisa. Gusep boleh, tapi sebulan sekali modelnya. Tapi ulah di pikiran nih. Bulan harap gimana ngusep bola? Kayak bisa paut ke ngusep. Tapi itu untuk kesenangan. Nah, ada waktunya ngusep nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai misalnya bulan depan ngusep, akhirnya di pikiran, can iyo. Nah, takutnya gitu. Ya, maksudnya gitu, istighfar itu di situ ya. Kita bukannya nggak boleh mencari dunia, boleh cari dunia sebanyak-banyaknya. Dia boleh usaha sebanyak-banyaknya. Tapi kecondongan hati kita kemana nih? Apakah lebih kecondongan banyak ke akhiratnya atau ke dunianya? Nah, kita yang tahu, hati diri kita yang tahu, hati kita yang tahu. Kalau kita banyakkan condongnya hanya ke dunia mulu, ya Allah bakal matikan kita dalam urusan dunia. Tapi kalau hati kita niatkan nih, karena mencari dunia untuk bekal ibadah. Itu ulama itu seperti itu ya. Bukan ulama itu seharian ngaji kitab, nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada seperti. Tapi kebanyakan mereka itu waktunya usaha, waktunya ngaji. Anak punya guru-guru ya dulu dari Batarim itu,
beliau itu subuh biasa sholat subuh sampai isyrok biasa gitu ngajar kitab. Pas waktu isyrok ya kira-kira jam 6 seperempat atau setengah 7 berangkat ke pasar. Sama kayak kita berangkat ke pasar. Dengan niat apa? Niatin kita kalau mau ke pasar mau usaha niat ya Allah, ana niat nih dengan usaha ana mudah-mudahan kalau dapat rezeki, kalau dapat dunia atau kalau dapat harta ini bisa menolong ana dalam beribadah supaya nggak ta'aluk dengan makhluk, supaya bergantung dengan orang, supaya menjaga harga diri dari meminta kepada orang. Nah itu kan bisa niatin usaha itu jadi pahala dan jadi ibadah. Usaha kita jadi ibadah, dapat pahala wajib. Itu sama dengan jihad fisabilillah. Tapi kalau kita usaha mau dulu tuh sholat subuh ya, habis mau cek tanggung sholat subuh misalnya tuh sholat subuh lah. Nah itu yang namanya dunia yang itu yang akan mungkin takutnya mati pas masuk ke dalam saya berapa orang kan bola sampai. Jadi kalau kita niatin, gua bangun malam, wudu dulu, salat tahajud mungkin 2 rakaat, habis itu baru ngecek. Niatin ya Allah ini dengan ini mudah-mudahan jadi kebahagiaan, jadi nyenengin anak istri. Itu niatin yang banyak, Hah? Wah itu ya Rabbi Mustafa. Wah udah Pak Mus ini yang disebut. Itu ya, bacain salawat apa niatin itu. Nah itu maksudnya di situ ya, istighol itu di situ maksudnya. Disibukkan itu hati itu condongnya kemana? Kita bukan gak boleh usaha, walaupun usaha mesti banyakkan kehidupan kita ini banyakkan usahanya maksudnya. Kan misalnya dari pagi, kadang-kadang siang, sore, sampai malam. Tapi kalau niat kita benar, maksudnya niat di situ apa? Niatnya untuk nyambung hidup, untuk ibadah, untuk membiayai anak yang lagi di pesantren. Kita niatin usaha itu semuanya pahala. Bahkan itu lebih afdal daripada salat sunnah. Makanya Allah dalam Al-Quran dan di surat Al-Jumu'ah, ini ingat tuh. Surat Al-Jumu'ah itu apa? Fa idza qadaytumus sholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah cuma nyebutin dalam Al-Quran itu kan. Fa idza qadaytumus sholat. Kalau engkau beres sholat Jumat maksudnya di situ. Fantashiru fil ard. Enggak usah, kalau bahasa kasarnya ente enggak usah banyak wirid, enggak usah banyak ini, enggak usah banyak ibadah. Fantashiru fil ard. Cepat usaha lah coba. Fantasi intisyar itu maksudnya pergi maksudnya ikhtiar sama sini fil ard. Cari duit itu. Wabdagu min fadillah. Dan minta carilah dari karunia Allah. Tuh. Di dalam Al-Quran juga Allah nyuruhnya seperti itu. Jadi kita ini udah tahu misalnya kita ini miskin, usaha duit gak ada, cicing lah di imah lah, insya Allah datang. Ini minimal keluar lah gitu, minimal keluar walaupun kita nggak ada usaha, minimal keluar. Apa aja usaha itu? Mau usaha ya tadi jualan, kayak mau usaha ini, jangan tawakal itu bagus, tapi tawakal yang bagus itu yang ketika kita tawakal, setelah tawakal berusaha kan. Makanya dulu ada ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat ditanya sama Nabi, ente mana? Ya Rasulullah, anak tawakal aja, anak lepas aja ntar gitu. Kata Rasulullah, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal gitu. Tawakal itu bukan kita melepaskan semua urusan kepada Allah, itu bukan tawakal. Itu ngabadega loh. Bahlul itu. Ngabadega. Enggak kira di hadis kan gitu. Law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu kama yurzaqut tayr. Kata Allah apa? Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki seperti rezekinya burung. Tapi di akhirin kata Allah apa? Tagdu khimason wa taruhu bitonan. Kata Rasul gitu. Kenapa burung itu? Burung itu keluar tagdu khimason, keluar. Nah, ada katanya keluar dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Jadi harus ada keluar dulu, kita juga nyom. Gak ada duit, udah tawakal aja mau bang. Enggak, keluar dulu. Mau keluar mau kemana? Mau mampir dulu misalnya di Albamidi. Kan ada ntar bubur ayam gitu. Karena gratisin deh yang situ. Ciberem kayak ada. Ini pentingnya ya enggak? Wasilahnya kita gerak dulu. Jangan kita tawakal hanya diem aja, itu nggak boleh. Tawakal itu yang dibarengi dengan usaha. Nah itu dilihat setelah kita usaha, dilihat kecondongan kita kemana, kata Imam Ghazali.
Kalau kecenderungan kita banyakkan ke dunia, maksudnya di dunia cuma lupa sholat, lupa ibadah, lupa yang lainnya, lupa kewajiban. Nah itu berarti kecenderungan kita ke dunia. Matinya akan dalam keadaan mencari dunia. Tapi kalau kita usaha, walaupun usaha siang malam, tapi kecenderungan kita nih, ya Allah, ini anak usaha untuk kuat ibadah, supaya anak istri senang, supaya bisa biayain anak yang ada di pondok. Diniatin terus, semuanya diniatin. Setiap hari diniatin yang baru lagi, yang baru. Tajdid dunia, diperbaharui lagi niat kita. Itu semuanya pahala. Bahkan mengalahkan orang-orang yang duduk aja di rumah ibadah, sholat sunnah, itu mengalahkan itu semua. Nah, hakada. Ayyuhal walad isma'mini wallahu a'lam.